warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya NS Bambang Sunaria Eskep, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Profesi Guru, NPM 229032495072. Pada hari ini, 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kompetensi kinerja guru yang akan dilaksanakan di SMK Ikhlas Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan bertema kebutuhan personal hygiene. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan mungkin ketua kelas untuk membacakan doa. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, udah siap buat belajar? Siap. Buku pelajarannya dibawa? Bawa. Oke, kalau memang sudah siap semuanya, nanti Bapak absen dulu ya? Ya. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Saya absen dulu ya. Pertama Egi. Hadir. Kemudian Gali. Hadir. Kemudian Menida, hadir. Dwi, hadir. Imam Masri, hadir. Maria, hadir. Kemudian Nazma, hadir. Kemudian Arla, hadir. Andini, hadir. Amelia, hadir. Oke, semuanya hadir ya, lengkap ya. Oke, kalau memang semuanya sudah hadir, boleh sambil berdiri ya. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau kita kemarin belajar tentang pemenuhan dasar, tentang oksigenasi, tentang eliminasi, sekarang kita akan belajar tentang personal hygiene. Ya, apa tuh personal hygiene? Pemenuhan apa? Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan pemenuhan kebersihan diri pada pasien. Ya, dalam hal ini kita akan belajar tentang memandikan pasien ya. Jadi gini anak-anakku sekalian, kalau untuk memandikan pasien, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ini akan manfaatnya sangat banyak ya. Pertama, bukan hanya pada klien di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tapi juga ini manfaat sekali bisa dipergunakan untuk siapa? Untuk mungkin keluarga, tetangga kalian yang di rumah, ya kan? Yang mengalami sakit, yang mengalami bed rest total, yang nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi karena apa? Karena pasien itu tetap harus dijaga kebersihan. Ya, dengan salah satunya adalah pemenuhan personal hygiene ini. Ya, jadi Bapak harap nanti dalam pembelajaran ini kalian bersungguh-sungguh. Semuanya siap? Siap. Oke, ya, karena memang kalau semuanya sudah siap, bahwa personal hygiene itu kan ada 4 ya yang bisa kalian lakukan. Pertama, menggunting kuku. Yang
kedua mencuci, kemudian menggosok, dan yang terakhir baru untuk memandikan pasien ya. Ini memandikan pasien ini jelas ini posisinya pasien yang ada di tempat tidur atau pasien-pasien yang bed rest total ya. Untuk itu nanti sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin kalian menyimak video yang akan tampil di layar ini. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Kita belajarnya tentang ini. Nah, nanti personal hygiene. Oke, mari kita lihat dulu video ini, disimak, diperhatikan. Nanti kalian amati apa yang ditampilkan di video berikut ini. Silakan. Di part kedua, setelah tadi pengenalan alat dan sebagainya, kemudian bagaimana kita nanti memposisikan pasien, kemudian bagaimana step-step yang untuk melakukan tindakan. Posisi pasien sebenarnya ini adalah posisi selimut. Nah ini Itu pakai apa itu? Ya, case gun atau alat ya, alat pelindung diri ya. Pakai cekmek. Oh, celemek ya. Pakai celemek dulu. Atau apron. Oke, cukup jelas ya. Nah, itu video yang bisa kalian lihat tadi diamati. Itu adalah prosedur untuk memandikan pasien. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, nah nanti Bapak di sini akan memberikan lembar penugasan ya. Lembar penugasan ini nanti kalian membuat kelompok belajar ya. Ini karena ada 4 baris, kalian dibagi 4 ya. Kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4 ya. Nah, di mana di kelompok ini nanti kalian akan berdiskusi berkelompok mengenai apa yang telah ditampilkan saat ini. Apa sih personal hygiene itu? Bagaimana sih caranya memandikan pasien yang berada di tempat tidur pasien ya, karena dia mengalami bed rest total atau tidak mampu bergerak di atas tempat tidur pasien ya. Nanti silakan ya. Nanti saya bagikan ini lembar kerjanya. Kelompok silakan di ini ya, berkelompok di sana, silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4
Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi mengerjakan apa yang sudah diberikan di situ. Oke, silakan berdiskusi berdasarkan kelompoknya, buat kelompoknya ya dengan temannya. Ya, silakan atur meja dan kursinya. Oke. Ya, itu dari nomor 1 sampai 10 ya. Jadi bukan cuma dijawab tapi alasannya kenapa gitu ya.
Personal hygiene kan ada 4 ya. Salah satunya memandikan, dan yang kita bahas itu adalah memandikan. Kenapa sih pasien dibantuin? Kan ada keluarganya gitu kan ada saudaranya. Kenapa kita yang harus bantuin? Itu juga harus tahu. Terus pasien apa aja sih yang sebetulnya yang nggak boleh nanti dimandiin? Kan pasien tuh ada yang boleh, ada yang nggak boleh dimandiin ya. Silakan. Mana kelompok 2? Ada kesulitan? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada bagus. Nanti persiapkan yang presentasi siapa, yang jadi moderatornya siapa ya. Kita diskusi di kelas. Pasien. Kenapa? Mau pagi hari menjelang tidur atau sore hari? Ya kira-kira kalau pasien habis dimandiin gimana? Sehat kira-kira berapa kali? Dua. Pas kapan ganti baju? Gitu ya, silakan. Oke, sudah cukup ya waktunya ya? Untuk yang pertama, siapa dulu nih yang mau ini presentasi hasil kerjanya? Kelompok 1 udah siap? Mana kelompok 1? Udah siap? Oke, kalau kelompok 1 udah siap, silakan untuk presentasi hasil kerjanya. Yuk, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Di sini ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang personal hygiene memandikan pasien. Saya Arla sebagai moderator kelompok 1 akan membimbing jalannya presentasi. Yang pertama, pengertian memandikan pasien yang akan dijelaskan oleh Nazma Nadia Putri. Oke, personal hygiene atau memandikan pasien merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang tidak bisa mandi secara mandiri atau membutuhkan bantuan dengan cara memandikan pasien dengan air dan sabun. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya, tujuan memandikan pasien yang akan dijelaskan oleh Sipa Fauzia. Baik, tujuan memandikan pasien itu ada 3. Yang pertama, membersihkan badan dari kotoran dan menghilangkan bau badan. Yang kedua, memberikan kesegaran fisik dan psikis serta rasa nyaman. Yang ketiga, merangsang peredaran darah, saraf, dan merelaksasikan otot. Selanjutnya, indikasi memandikan pasien yang akan dijelaskan oleh Eka Hartanti. Indikasi memandikan pasien ada 3. Yang pertama, pada pasien bed rest. Yang kedua, pada pasien yang menderita sesak napas. Yang terakhir, pada pasien pasca operasi. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Baik, yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Saya Silakan. izin bertanya ya. Apa aja sih alat dan bahan untuk memandikan pasien? Selanjutnya, ada Pasien apa saja yang membutuhkan personal hygiene? terima kasih. Pertanyaan pertama dari kelompok 2 akan dijawab oleh Maria Sinta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu 2 waskop, 2 buah waslap, sabun mandi, 2 buah handuk, perlak, Ya tadi aja yang ada di video itu apa aja tuh? Kan ada. perlak, selimut mandi, Apa lagi? selimut mandi, pakaian ganti pasien, keranjang kotor, handscoon, bedak atau makeup pasien, dan bak instrumen. Oke. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Eka Hartanti. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, pada pasien bed rest. Yang kedua, pada pasien yang menderita sesak napas. Yang terakhir, pada pasien pasca operasi. Sekian. Kayak gimana tuh kelompok? Udah ini? Sok tanyain ke kelompoknya udah jelas apa belum? Sudah jelas? Belum. Siapa lagi tadi yang nanya itu? Oh ini kelompok 2 semua, kelompok 3 semua. Jelas, sudah jelas? Jelas. Oke, udah jelas katanya. Ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
dari kelompok 1 ya, sudah cukup jelas. Mungkin ada kelompok lain yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Ada. Ya, silakan. Kelompok 3 ya? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi personal hygiene memandikan pasien. Saya Nida, sebagai moderator kelompok 2 akan memandu jalannya presentasi. Yang pertama yaitu pengertian dari memandikan pasien yang akan dijelaskan oleh Hera Sapitri. Baik, memandikan pasien merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang tidak mampu melakukan sendiri atau memerlukan bantuan dengan cara membersihkan pasien dengan air dan sabun. Selanjutnya itu tujuan memandikan pasien yang akan dipaparkan oleh Imam Asri. Tujuan memandikan pasien ada 3, yaitu yang pertama membersihkan kotoran pada tubuh pasien, menghilangkan bau pada tubuh pasien. Yang kedua memberikan kesegaran fisik dan psikis serta rasa nyaman. Yang ketiga merangsang peredaran darah, saraf dan kenyamanan tubuh serta merelaksasikan otot. Selanjutnya yaitu indikasi memandikan pasien yang akan dijelaskan oleh Amelia Najia. Indikasi Memandikan pasien. yang pertama ada pada pasien yang mengalami bed rest, lalu pada pasien yang menderita sesak napas, dan pada pasien pasca operasi. Oke. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan dari kelompok? Ya, silahkan. Apa saja alat dan bahan untuk memandikan pasien? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok lain ada. Kalau tidak ada, langsung dijawab aja dari kelompok kita. Silakan. Baik. Jawabannya akan dijawab oleh Andin. Baik. Alat dan bahan untuk memandikan pasien. Yang pertama ada 2 waskom, 2 buah waslap, lalu perlak, sabun mandi, lalu 2 buah handuk, handscoon, dan bak instrumen, selimut mandi, 2 pakaian ganti pasien, dan keranjang kotor. Terima kasih. Apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Oke, nah itu sudah dipaparkan oleh beberapa kelompok yang tadi di depan, dan itu sudah cukup bagus ya. Dan mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Di sini kita simpulkan bersama sebetulnya apa sih memandikan atau personal hygiene yang diberikan kepada pasien yang mengalami bed rest total ya. Nah ini pengertian secara keseluruhan bahwa bed rest total itu tindakan kebersihan kesehatan baik secara fisik ataupun psikis ya. Ini dimana pasien itu tidak mampu melakukan perawatan bagi dirinya sendiri ya, atau tidak bisa dibantu oleh keluarganya sendiri. Jelas ya? Kemudian ini tujuannya ada 6 ya. Pertama, dia meningkatkan derajat apa? Kesehatan personal. Kemudian memelihara, menerapkan dan memperbaiki, kemudian mencegah, kemudian dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri. Ya,
yang namanya orang yang sudah mandi, sudah segar, sudah rapi, dia akan lebih percaya diri, ya kan? Dianggap saja kamu sendiri, ya kan? Ketika kamu belum mandi, ya kan, belum rapi, kalian pede nggak buat keluar rumah dan sebagainya? Enggak. Nah, justru kalau ketika sudah rapi, sudah bersih, kita akan lebih percaya diri untuk ketemu orang lain. Itu jelas ya? Ini tadi video yang sudah ini kan, ini secara kemudian setelah kalian tahu persis apa itu personal hygiene, kalian juga harus tahu ini ngapain sih pasien itu dimandikan. Nah ini ya, pertama mandi ini dikategorikan sebagai pembersihan atau sebagai alat untuk terapi. Ya, karena apa mandi itu sebagai alat terapi? Karena dia menimbulkan rasa nyaman, ya kan? Segar, ya, akhirnya dia pasien itu akan merasa rileks, ya, makanya pasien itu penting juga harus, biarpun di rumah sakit pasien juga harus tetap mandi, oke? Ya, nah ini tadi tuh indikasinya apa aja sih? Kenapa sih harus dimandiin? Pertama ini pasien yang mengalami gangguan mobilisasi fisik, itu banyak. Ya kan, apakah karena gangguan penyakit, ya kan, atau mungkin karena gangguan psikis. Apa tuh? Karena memang pasiennya yang males, iya enggak? Ya kan? Kemudian yang kedua, pasien pasca operasi jelas, ya, pasien yang setelah operasi, pasca operasi itu setelah tindakan operasi, biasanya dia tidak mampu untuk memenuhi personal hygiene-nya untuk mandi sendiri, ya, makanya kita harus bantu untuk pemenuhan kebutuhannya, ya. Ini alat dan bahan yang seperti sudah disebutkan kelompok, saya pikir sudah cukup, ya. Kemudian prosedur kerja juga tadi sudah bagus, ya, dijelaskan. Nah ini tahapan terakhir, kalian itu harus tetap mengevaluasi hasil dari tindakannya. Jelas ya? Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Kenapa pasien yang sesak napas itu harus dilakukan personal hygiene memandikan pasien? Oke, sebelum saya jawab bagian pertanyaan ini, kalian kan sudah menjelaskan tadi ya, indikasinya apa, efek samping memandikan itu apa. Salah satunya adalah meningkatkan kesegaran. Kemudian apalagi kelompok tadi menjawab pembuluh darah apa? Melebarkan, merelaksasi pembuluh darah. Dari situ kita dapat simpulkan ternyata efek samping memandikan pasien itu sangat besar, termasuk ke dalam sistem pernafasan. Ya, makanya penting ketika mau memandikan pasien, kalian harus menanyakan dulu pasien itu mandinya mau pakai air hangat atau pakai air biasa. Ya, kenapa? Ini kaitannya dengan pembuluh darah. Nah, kenapa pembuluh darah? Pembuluh darah ini semakin dia merelaksasi, semakin rileks, semakin enak. Tapi kebalikannya, ya, kalau pasiennya semakin tegang, kedinginan, kayak hipoglikemia ya. Nah, itu bisa pasiennya kedinginan. Nah, ini akan menghambat sistem pernapasan, dia malah semakin sesak. Itu ya. Cukup? Cukup ya. Nah, itu hari ini yang bisa disampaikan. Nanti untuk pertemuan berikutnya, nah kita akan mempraktikannya ya. Mempraktikkan tentang personal hygiene ini, salah satunya kita dimulai dari memandikan dulu. Oke, jelas ya? Sudah tidak yang dipertanyakan lagi? Tidak. Kalau memang sudah tidak ada yang dipertanyakan, karena ini waktunya jam pulang, kalian boleh siap-siap rapi-rapi dulu, ya. Beres-beres dulu semuanya, ya. Ya, awas jangan ada yang ketinggalan ya. Jangan ada yang ketinggalan barang-barangnya, ya kan? Oke, sudah siap semuanya? Ingat, di jalannya hati-hati, tetap jaga kesehatan, ya kan? Kalau yang naik berkendara sendiri, jangan lupa safety-nya, ya? Jelas ya? Oke, sebelum ditutup, silakan mungkin ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Beri salam.
wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk pulang.